Pertandingan tandang melawan tim-tim papan atas di bawah asuhan Erik ten Hag seringkali diwarnai dengan pertahanan yang rapat atau permainan bola yang kacau, di mana kedua tim memiliki banyak peluang. Babak pertama melawan Arsenal tidak akan memberikan hiburan apapun, tetapi pertandingan itu memungkinkan United untuk menunjukkan soliditas yang sudah lama tidak mereka tunjukkan. Mereka mengakhiri babak pertama dengan Arsenal yang hanya memiliki 3 tembakan ke gawang dan 0 yang tepat sasaran. Setan Merah juga mampu menguasai lebih banyak penguasaan bola, unggul dengan 52%. Sulit untuk mengetahui pendekatan pasti apa yang akan diambil Ruben Amorim setelah ia lebih mengenal dan mempercayai para pemainnya. Tetapi 45 menit pertama jelas berbeda dari apa yang biasa dilihat para penggemar United selama beberapa tahun terakhir. Arsenal tidak diragukan lagi adalah tim bola mati terbaik di liga, tetapi Amorim akan sangat marah dengan bagaimana timnya dihancurkan oleh kedua gol tersebut. Pemain United tidak tahu bagaimana cara menghadapi taktik licin tim tuan rumah. Højlund tampil sangat mengesankan saat melawan Bodo Glimt minggu lalu, dan banyak yang terkejut ia dicadangkan saat melawan Everton di akhir pekan. Pemain Denmark itu hebat dalam hal ruang untuk berlari dengan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa, tetapi kesulitan saat ia ditugaskan untuk menahan permainan. Sementara United terorganisir saat tidak menguasai bola. Dan menguasai bola dengan cukup baik, mereka jarang bisa menggunakan Højlund sebagai pemain yang dapat diandalkan untuk melepaskan diri dari tekanan dan melepaskan rekan penyerangnya atau Alejandro Garnacho. Banyak penggemar akan menuntut agar Joshua Zirkzee menjadi pilihan yang lebih baik jika mereka ingin bermain dengan penyerang target man, bukan pemain Skandinavia berusia 21 tahun itu. Mount dipercaya untuk memulai permainan menggantikan Marcus Rashford, tetapi gagal memberikan apapun yang menunjukkan bahwa ia siap untuk memulai permainan secara reguler di klub. Mount akan selalu bekerja keras tanpa bola dan menekan, tetapi ia menunjukkan sedikit kualitas dalam hal itu. Ia akhirnya digantikan setelah 58 menit, dan ia tentu akan merenungkan berbagai peningkatan yang harus ia lakukan jika ia ingin memenuhi harapan pelatihnya. Meski kalah 2-0 dari Arsenal, pendukung Manchester United jelas melihat perubahan besar terjadi. Biasanya, di era manajer sebelumnya, MU jadi bulan-bulanan Arsenal. Tadi malam, Ruben Amorim menunjukkan timnya punya identitas, struktur, dan susunan pemain yang solid. Selama 90 menit MU tidak kebobolan area open play, Arsenal harus melakukan trik bola mati dan mencetak gol. Serangan Arsenal bisa diredam dengan baik. Malacia mematikan Saka selama 45 menit, debut Leny Yoro luar biasa dan menjanjikan, trio dadakan Maguire, De Ligt, Mazraoui tampil solid. Tidak mengherankan bahwa Amorim menyebut pertahanan bola mati sebagai salah satu hal utama yang perlu diperbaiki timnya, tetapi ia juga mencatat bahwa batasan menit bermain untuk Mason Mount, Harry Maguire, dan Leny Yoro membatasi keputusannya sebelum dan selama pertandingan. United tampak cemerlang di awal pertandingan, tetapi pengalaman Arsenal mengambil alih setelah turun minum. Amorim banyak berbicara tentang seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki Setan Merah, dan pada hari Rabu terlihat jelas hal itu. Pasca laga Amorim berkata ia telah belajar bahwa pemain MU cerdas ketika mereka memiliki strategi. Mereka menemukan cara untuk menekan dan cara untuk memblokir. Tim akan menjadi lebih baik pada waktunya. Menurutnya seluruh skuad harus meningkatkan diri setiap menit. Mereka harus menggunakan setiap menit untuk mencoba meningkatkan diri dan berjuang untuk pertandingan. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, telah menunjukkan fakta. Ini dilihatnya sebagai hal positif yang sangat besar yang ia perhatikan meskipun dan membahas sejumlah masalah termasuk kebijakan rotasi dan kinerja tim.
tanggung jawab atas bola mati dan hal-hal yang berbeda. Andreas Georgsen, semua orang dapat merasakannya di stadion pada babak pertama, terutama menjelang semua dapat merasakannya di stadion, ketakutan yang dulu terkenal tidak dapat mengatasinya. Mereka memblokir, terutama sisi kanan, dengan banyak pemain, tetapi MU berhasil mengendalikan permainan pada saat-saat itu. United kembali beraksi di Liga Primer pada hari Minggu saat mereka menjamu Nottingham Forest di Old Trafford. Bek Manchester United, Leny Yoro, melakoni debut kompetitifnya untuk MU melawan Arsenal. Yoro dimasukkan oleh Ruben Amorim sebagai bagian dari pergantian 3 pemain pada menit ke-59 dan terus bermain hingga akhir pertandingan sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek MU. Bek muda ini mampu melakukan beberapa intervensi penting saat ia membangun kembali ketajamannya dalam pertandingan. Tackle-nya yang merebut bola pada Leandro Trossard saat pemain Belgia itu bergerak maju ke gawang, diterima dengan baik oleh para pendukung MU yang datang dari ujung stadion yang berlawanan beberapa menit sebelum penyelamatan terakhir pemain berusia 19 tahun itu menghentikan Trossard dari menyambar umpan silang dari Bukayo Saka. Meskipun bendera offside diangkat tepat setelah bola keluar lapangan. Jelas ini bukan hasil yang diinginkan Leny dalam penampilan perdananya di Liga Primer, tetapi kembalinya dia adalah pemandangan yang memuaskan setelah awal karirnya yang sulit di MU dan merupakan hal positif yang pasti bagi pasukan Amorim di awal jadwal Desember yang padat. Pertandingan pertama pelatih asal Belanda, Ruud van Nistelrooy, menghasilkan kemenangan kandang 3-1 atas West Ham United. Klub asuhan Ruud, Leicester City, mengawali pertandingan dengan sempurna dengan gol Jamie Vardy setelah hanya 2 menit, sementara Bilal El-Khanous dan Patson Daka menyelesaikan tugas sebelum gol telat dari Niklas Füllkrug. Para pendukung yang jeli telah melihat wajah yang familiar di ruang ganti bersama Van Nistelrooy dalam bentuk Jonathan Rouwelaar. Van Nistelrooy belum secara resmi menunjuk staf teknisnya, tetapi Van Rouwelaar berada di ruang ganti dan terlibat dalam percakapan aktif dengan manajer selama kemenangan atas West Ham pada hari Selasa. Van Rouwelaar dibawa ke Manchester United oleh Erik ten Hag pada bulan Juli bersama Van Nistelrooy, Rene Hake, dan Andreas Georgsen. Hanya Georgsen yang dipertahankan Ruben Amorim.